Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di mata kuliah Desain Interior 2 di pertemuan 10. Kali ini kita akan membahas bagaimana tentang gambar potongan rumah 2 lantai. Seperti yang materi-materi sebelumnya ya sudah disampaikan melalui RPS. Di pertemuan ini kita sudah memasuki gambar potongan. Teman-teman yang sudah mulai menemukan gambar perspektif ya, desainnya secara perspektif. Kali ini kita akan mengulasnya bagaimana cara menggambar gambar potongan rumah 2 lantai. Ini juga saya sambil merewind memori teman-teman tentang gambar teknik dan gambar kerja interior di semester-semester sebelumnya, bagaimana implementasinya di desain interior tentang gambar potongan rumah 2 lantai. Oke, langsung saja. Yang pertama kita perlu ingat lagi adalah bahwa elemen interior itu pasti meliputi 4 hal. Yang pertama adalah lantai, ada dinding, plafon, dan juga ada elemen pelengkapnya berupa furniture dan juga dekorasi. Nah, kalau lantai ini ada beberapa contoh di gambar di elemen interior lantai, misalnya ada keramik, ada marmer, kemudian ada granit, kayu, batu, vinil. Kemudian untuk dinding contohnya seperti bata ekspos, kaca, kayu, terus ada batu, metal, dan juga ada acian gitu ya. Kemudian untuk contoh di plafon ada material gipsum, asbes, lalu ada kayu, bambu, fiberglass, kaca, dan lain sebagainya. Yang ditampilkan di sini hanya beberapa contohnya saja. Tentunya teman-teman sudah mulai mengeksplorasi berbagai material ya di mata kuliah material dan aplikasi interior. Kemudian elemen pelengkap ada furniture dan juga dekorasi. Kalau furniture dan juga dekorasi saya rasa teman-teman sudah mulai paham ya furniture kebutuhannya apa aja. Semuanya ini pada elemen lengkap ini tergantung pada kebutuhan ruangnya, aktivitas apa aja yang ada di dalam ruangan tersebut. Kita masuk ke gambar potongan ya. Apa saja sih yang dibutuhkan di gambar potongan itu? Kita harus mengetahui bagian-bagian gambar potongan ya. Yang pertama ada judul, skala, dan kode gambar. Nah, teman-teman nggak boleh lupa di gambar kerja itu harus mencantumkan judul, skala, dan kode gambar. Yang kedua ada dimensi dan elevasi. Ini sering kelewat ya untuk tugas teman-teman, jangan sampai kelewat karena ini penting banget. Dimensi ini untuk menginformasikan kepada pembaca gambar kerja kalian kurang lebih berapa senti atau berapa meter kah kebutuhan ruangan tersebut. Berikutnya ada elevasi, elevasi lantai ya. Elevasi ini menunjukkan ketinggian lantainya ada di titik berapa. Kemudian ada ketinggian plafon. Ini juga ada ya, yang di atas ini ada ketinggian plafon. Kemudian ada notasi material. Jangan ketinggalan, notasi material ini akan menunjukkan material yang digunakan. Karena kalau material dinding atau dinding dengan finishing cat, dindingnya dinding apa, bata atau dinding partisi. Nah, itu udah pasti beda notasinya. Kemudian yang keenam ada render tekstur material. Render tekstur material ini juga menunjukkan meskipun gambar kerjanya hitam putih, tapi dengan render tekstur material ini tadi bisa menunjukkan visualisasi desain interiornya. Kemudian ada keterangan gambar ya, jangan lupa keterangan gambar yang nomor 7. Nah, yang ini atau yang ini juga harus dicantumkan di gambar potongan. Gambar potongan ini yang memvisualisasikan desain selain gambar perspektif. Dan yang terakhir ada notasi struktur. Saya akan berikan contoh lain lagi. Notasi struktur itu yang seperti apa. Nah, ini ada contoh lagi ya. Kita lihat gambar yang atas ini ada gambar denahnya, kurang lebih seperti ini. Kemudian yang bawah adalah gambar potongannya. Ini ada gambar potongan AA dan ada gambar potongan BB. Ini potongan AA dan ini potongan BB.
Jangan lupa, ini potongan AA tampaknya seperti ini potongan BB tampaknya seperti ini. Ada apa aja yang dibutuhkan di sini? Yang pertama sudah pasti ya, judul, skala, dan kode gambar. Jangan pernah kelewat. Nah, kode gambar ini maksudnya apa? Kode gambar ini yang menunjukkan kode penomoran di serangkaian gambar kerja kalian. Itu. Kemudian ada judul dan juga skala. Skala, judul, dan skala ini saling melekat, jadi tidak boleh dilupakan ya. Meskipun kita tahu di COP itu ada judul juga, nama gambarnya apa, nama proyeknya apa, judulnya apa, ada skalanya juga ada. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa satu bidang gambar itu tadi terdiri dari, satu bidang kertas itu tadi terdiri dari beberapa gambar. Untuk itu diperlukan si judul dan skala yang ini untuk memperjelas lagi ada gambar apa aja di dalam satu halaman kertas itu. Itu ya. Kemudian yang kedua ada dimensi dan elevasi. Kebetulan di sini tidak ada contoh untuk elevasinya, hanya ada dimensi. Setidaknya dari sini udah kelihatan ketinggian lantainya ada berapa dari lantai 0, dari luar, dari eksterior ada berapa senti. Ini ada 720 cm. Kemudian ketinggian plafonnya dari 0 sekitar berapa? Ada ini sekitar 3,5 meter ditambah 72 cm, 7,2 meter itu. Dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga 4, 5, 6 ini sama sebenarnya ya, seperti sebelumnya ada elevasi lantai, ketinggian plafon, notasi material, dan juga render tekstur material. Tapi di gambar ini tidak ada contohnya. Nanti akan saya tunjukkan lagi yang lainnya. Kemudian yang ketujuh ada keterangan gambar. Kebetulan di gambar ini menunjukkan satu bidang kertas itu terdiri dari dua gambar potongan. Nah, di sini dijelaskan gambar apa saja. Di sini menunjukkan ada keterangan. Nah, yang bawah ini ada natural grid line. Jadi ini adalah garis nolnya. Kemudian di atasnya lagi ini yang jaraknya 7,2 meter ya. Ini adalah lantai dasar. Finish lantai dasar. Jadi ini lantai dasar paling atas. Kemudian naik lagi ground floor ceiling line. Jadi ini adalah garis untuk plafonnya. Kemudian di atasnya lagi di sini ada second floor finish line. Jadi atasnya ini adalah garis untuk titik nol lantainya. Ini udah jelas di sini. Dan posisinya harus sama kalau ada dua gambar pada satu bidang. Usahakan sama, jadi jelas banget di sini. Ini garis apa aja, garis apa aja. Dan yang terakhir adalah notasi struktur. Nah, notasi struktur ini tadi berkaitan banget sama gambar denah. Kita lihat di sini ya. Ini ada notasi ABCD. Ini notasi ABCD, titiknya sama di sini. Ini kenapa saya selalu menekankan ke teman-teman bahwa notasi struktur ini jangan pernah hilang. Ini untuk mempermudah kalian ketika membuat gambar potongan. Ini ada 1 ABCD. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang potongan BB. Nah, di sini ya. Ini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Muncul di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini dari atas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jangan pernah ketinggalan itu supaya bisa mempermudah teman-teman ketika membuat gambar kerja. Contoh yang lainnya lagi, ini ada contoh yang lainnya lagi. Ya, ini ada sepertinya ini agak lengkap ya, cukup lengkap. Nah, yang pertama ada judul, skala, dan kode gambar. Muncul juga di sini ada kode gambar, ada judul, ada skala. Kemudian ada dimensi dan elevasi. Nah, ini ada dimensinya. Ada dimensi di sini, di bawah, di atas juga ada titik elevasinya. Jadi titiknya kurang lebih ada berapa di sini muncul ya. Tuh. Kemudian yang ketiga ada elevasi lantai. Nah, ditunjukkan elevasi lantainya ini nolnya berapa. Kalau ada level lantai yang naik lagi digambarkan di sini. Jangan lupa di bawah di atasnya tulisan ketinggian elevasi lantai itu pasti ada keterangan nama ruangannya. Kemudian yang keempat ada ketinggian plafon. Nah, ketinggian plafon ini muncul ya di sini. Nah, biasanya tertulis ketinggian plafon ini biasanya tertulis CH gitu. CH adalah ceiling height. Nah, kemudian yang kelima
notasi material. Nah, jangan lupa ya, muncul gambar notasi material ini jangan pernah ketinggalan. Oke, notasi material yang ini jangan pernah ketinggalan. Ini untuk memperjelas material apa nanti yang digunakan. Meskipun itu hanya dinding, beton, dan sebagainya ya. Apabila di satu ruangan itu tadi ada partisi dan partisinya kepotong, itu juga harus jelas ini materialnya apa gitu. Untuk itu notasi material itu harus dicantumkan, jangan pernah ketinggalan apalagi kosong gitu. Kemudian yang keenam ada render tekstur material. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Pada satu sisi ruangan pasti ada tekstur material yang bisa ditonjolkan di sini. Ini untuk menunjukkan adanya perbedaan antar material yang digunakan. Apabila satu dinding tersebut terdiri dari beberapa material yang digunakan, finishing yang digunakan. Itu. Yang ketujuh, keterangan gambar. Jangan lupa ada keterangan gambar ya, tidak hanya keterangan material struktur, tapi juga material di interior. Kalau misalkan ada finishing menggunakan HPL gitu atau kayu finishing HPL, ditulis aja. Ditulis di sini, terus kayu, kemudian finishing HPL, tipenya apa gitu, untuk apa gitu, atau memang kalau ada kaca juga nggak apa-apa ditulis juga. Dinding kaca, di sini bisa ditulis dinding kaca, kacanya termasuk kaca apa, tempered glass mungkin, ketebalan berapa, 12 mili mungkin, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada notasi struktur. Oke, saya kira ini cukup lengkap ya contohnya ya. Notasi struktur lagi-lagi tidak boleh ketinggalan. Di sini sangat jelas, ini pasti dari denahnya, gambar denahnya juga sama. Ada A, B, C, D, E, F, G. Nah, inilah yang untuk mempermudah kalian menggambar potongan gitu ya. Kemudian kita akan memasuki contoh gambar potongan lantai. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengingat kembali bagaimana membuat gambar potongan lantai ya. Kita ambil contohnya dari gambar sebelah kanan. Nah, di gambar sebelah kanan ini kebetulan ada pondasi ya, ada pondasi, kemudian di atasnya ada rabat beton, di atasnya lagi ada urukan pasir. Ini sebenarnya susunan yang benar seperti ini ya, teman-teman ya. Rabat beton, kemudian ada urukan pasir, kemudian pertama urukan pasir dulu, urukan tanah, urukan pasir, di atasnya ada rabat beton, baru diberi spesi sekitar 5 cm, ketebalannya baru di atasnya diberikan finishing lantai. Di contoh ini menggunakan finishing keramik ukuran 30 kali 30. Apabila di sini teman-teman ada plan lantai ya, ada detail plan lantai, maka di sini digambarkan plannya. Itu. Nah, ini ya, bisa digambarkan plan lantainya. Tebalnya berapa gitu, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian apabila teman-teman hati-hati juga ya, beberapa saya dapati penggambarannya salah apabila ada perbedaan level lantai. Nah, di contoh yang sebelah kiri bawah ini ada perbedaan level lantai antara 0 kemudian turun ke 10 cm ya. Lalu di sini juga ada beberapa anak tangga sekitar ini menggunakan turunan sekitar 20 cm. Nah, kalau menggambarnya ada turunan ini kebetulan ada potongan ya, ada potongan dinding. Tapi kalau misalkan tidak ada potongan dan memotong langsung lantainya, hati-hati teman-teman gambarnya. Jangan lupa kita harus bisa ngebayangin gimana sih lantainya. Kita bisa menggunakan prinsip yang ini, tapi kita potong di bagian level lantai, gitu ya. Misal finishingnya menggunakan keramik, maka di sini keramiknya kita harus bisa ngebayangin juga keramiknya pemasangannya akan seperti apa. Bisa jadi dibuat seperti ini. Di bawah keramik ada apa? Teman-teman ada spesi setebal 5 cm. Maka spesinya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Ada spesi kurang lebih sekitar 5 cm. Kemudian di bawah spesi ada rabat beton. Ada rabat beton. Nah, ini teman-teman bisa gunakan rabat beton, bisa lurus atau mengikuti si bentuknya. Itu. Atau mau dibuat lurus juga bisa apabila memang sudah tidak ada yang lainnya lagi. Baru yang di bawahnya adalah urukan pasir. Nah,
gitu. Gitu ya teman-teman, hati-hati yang bagian ini. Begitu pula kalau lalu gimana kalau di lantai 2? Prinsipnya ini sama dengan yang ini sama, hanya saja di sini ini ada balok anakan. Jadi kebetulan ini melewati dinding di atasnya, jadi harus ada balok anakan. Pas di atas dinding itu pasti ada balok anakan. Nah, seperti ini. Jangan lupa ini adalah balok anakan, kemudian di bawahnya ada dinding gitu ya. Ini seperti ini. Pun dengan ini prinsipnya juga hampir sama. Gitu ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh potongan dinding. Nah, standarnya potongan dinding itu ditunjukkan pada gambar ini. Oke. Di sini di gambar ini ditunjukkan kebetulan ini dindingnya yang standar. Pada satu waktu kita temui di sini ada, karena di sini ada kelihatan sebagian ruangannya. Kalau misalkan di sini ada plinnya, jangan lupa ya. Di sini teman-teman, nah kalau misalnya ini ada plinnya, ini jangan lupa ini digambar juga tampaknya ya sebelah sini. Atau di bagian atasnya di sini semisal ada kornisnya. Nah, biasanya yang ada ornamennya di sini. Nah, ini juga harus digambar di sebelah sini. Kalau memang ada detail lekungan lagi, ini ditunjukkan. Gitu ya, teman-teman. Ini kebetulan dindingnya contohnya menggunakan dinding bata langsung dengan finishing cat. Nah, jangan lupa kalau membuat keterangan gambar, tulis aja di sini. Misal di sini, nah, dinding bata finishing cat. Finishing cat warna putih. Misal seperti itu, ya. Atau di sini juga sama. Atau ditulisnya sama ya, gitu. Seperti ini ditulis di bawahnya. Oke. Lalu bagaimana kalau penerapannya di dapur? Nah, di dapur, karena di dapur kan biasanya kan ada kabinet-kabinet itu. Jangan lupa di sini pasti kelihatan detailnya, di sini pasti ada perekatan-perekatan menggunakan baut dan sejenisnya. Itu ya. Kemudian di sini ada penempelan backsplash. Nah, ini gimana tekniknya teman-teman harus mempelajari. Ada juga dinding yang setelah dinding di atas di depannya dinding itu ada apa namanya papan gipsum gitu. Ada partisi. Kalau dinding partisi gimana? Masih ingat ya teman-teman ya gimana cara gambar partisi dinding gipsum gitu. Teman-teman boleh lihat lagi, buka-buka lagi tugas gambar teknik atau gambar kerja interior semester sebelumnya. Lalu ada dinding, kalau dinding yang biasanya itu untuk apa ya, ada ornamen atau detail lagi. Nah, biasanya di sini ada menggunakan besi hollow atau baja ringan, ini untuk kerangkanya gitu ya. Kemudian di sini ada gipsum atau triplek sebagai pelapisnya gitu. Nah, seperti ini. Atau mungkin menggunakan padded wall. Nah, triplek seperti ini. Nah, dihitung lagi ya lebar tripleknya yang dibutuhkan berapa. Atau menggunakan padded wall seperti ini. Padded wall itu apa? Dia biasanya untuk ornamen-ornamen di kamar tidur yang temanya Victorian gitu. Nah, atau ada padded wall seperti ini. Kurang lebih gini ya teman-teman gambarnya. Coba teman-teman buka lagi tugas-tugas yang semester sebelumnya. Nah, yang di bawah ini contoh dinding dengan finishing ada steel cornernya. Nah, ada steel corner seperti ini ya. Nah, ada steel corner seperti ini. Kemudian ada detail keramik. Jadi dindingnya kalau ada detail keramiknya di sini pasti diberi mortar dulu atau semennya ya, semen sebagai perekatnya, kemudian dipasang keramik dengan ketebalan 2 cm. Nah, biasanya kalau ada dinding keramik di sini menggunakan ada steel corner edge dan seterusnya. Ini tinggal diteruskan di sebelah sini juga. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini ada contoh lagi gambar potongan bangunan ya. Kelihatan jelas di sini ada dimensinya, ada levelnya, kemudian ada titik nolnya, garisnya, kemudian juga ada keterangan-keterangan yang digunakan. Nah, ini
beberapa contoh yang baik ya penggambarannya. Di sini dijelaskan plafon gipsum kerangka hollow gitu. Kemudian di sini levelnya, tinggi level lantainya berapa? 0. Kemudian di sini juga menggunakan finishing granit. Nah, finishing lantainya granit. Kemudian di sini ada turunan 065. Kok bisa tinggi banget? Nah, ini dari mana? Coba cek lagi di denahnya. Di sini kebetulan ada anak tangga. Nah, ini ada bordes, kemudian ini tangganya naik lagi, di sini ada tangga. Nah, mungkin ini areanya langsung turun ke bagian yang 05. Kemudian di sini ada perubahan level lantai. Nah, ini bisa teman-teman kalau misalkan ada area tertentu gitu, teman-teman bisa perjelas gambarnya secara detail gitu ya. Mungkin ini dibuat gambar detail satu misal kayak gitu. Nanti teman-teman bisa buat gambarnya ini potongannya detailnya seperti apa gitu. Ya, lebih jelas lagi dengan skala 1:5 atau 1:10, misal seperti itu. Ini kebetulan ini plafonnya plafon datar, tidak ada ornamen ya. Dan seterusnya. Nah, ini yang penting sih, plafon gipsum ditunjukkan, pintu panel, plat beton, kemudian ada baloknya, ini balok anak-anaknya, ini sangat jelas banget ya contohnya. Jangan lupa finishingnya pakai apa, ini tadi ada materialnya ditunjukkan ya. Ini materialnya apa? Roster. Kemudian kalau ini apa? Kayu atau wooden. Dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada dinding kamprot. Nah, ini ada dinding finishing dinding kamprot di sini. Terus ada lagi finishingnya apa di area sini, misalnya catnya warna apa dan seterusnya. Gitu cara gambarnya ya, sangat detail di sini. Contoh berikutnya adalah potongan plafon. Nah, jadi tadi potongan plafon prinsipnya sama yang di penjelasannya hampir sama ya. Ini contohnya sama dengan yang potongan lantai tadi. Hanya saja yang ini untuk plafon. Nah, ini yang penting banget nih. Pemasangannya seperti ini. Jadi di plafon kalau untuk lantai 2 biasanya di sini menggunakan bagel penggantung. Kemudian digantunglah rangka hollow ya, untuk menggantung rangka hollow. Kemudian di bawahnya dilapisi oleh plafon gipsum. Dan kalau memang ada profil atau list plafon di sini digambar seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini ada kebetulan nih ada contoh yang baik nih untuk plafon. Untuk contoh plafon. Di contoh ini menunjukkan ada permainan si plafon. Nah, bagian yang seperti ini nih sebaiknya teman-teman perdetail. Ya, misal ini mau dibuat detail berapa, ini teman-teman biasanya muncul gambarnya seperti ini. Saya ambil contoh aja ya. Ini gipsum, kemudian saya ambil contoh aja di sini. Nah, di sini menggunakan ada rangkanya. Nah, misalnya di sini ada rangkanya. Kemudian ini ada rangkanya lagi di dalamnya. Nanti ada contoh lagi ya yang bisa yang akan saya tunjukkan. Nah, kemudian di sini dipasang lampu. Lampu ini biasanya untuk penerangan hidden lamp gitu. Ini sebaiknya bagian yang ini sebaiknya kalian perdetail gitu sama dengan yang ini. Nah, ini contoh yang baik muncul. Nah, kemudian di gambarnya diperjelas ini ketinggiannya berapa, sailing height sebelah sini berapa, kemudian kalau memang ada upsailing di sini dijelaskan juga berapa, jadi muncul ketinggiannya berapa di sini gitu ya. Sama ini juga pasti ada level yang berbeda kan, ini berapa, yang atasnya ini juga berapa gitu. Biasanya tulisannya ada CH ya, ini yang saya bilang tadi sailing height gitu. Oke. Kemudian ini kalau finishing dinding tampilkan ya, karena kita desain interior, dimunculkan di sini detailnya apa, dinding finishing apa gitu. Dijelaskan di sini. Kemudian nah kalau ini ada keramik-keramik ini juga boleh disampaikan. Nah, ini ada partisi apa, ini juga dimunculkan gitu. Ini contoh plafon yang berikutnya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Di contoh potongan yang ini ada dua gambar detail. Nah, di sini ada detail untuk upsailing dan detail untuk cornice. Nah, ini adalah detail 2, yang ini detail 1. Untuk detail yang kedua seperti ini ya, kira-kira.
Jadi di gambar ini ditunjukkan ada permainan upscaling dengan efek melengkung. Nah, ini bagian sini melengkung. Ini digambarkan di sini menggunakan rangka hollow. Nah, menggunakan rangka hollow ini juga menggunakan rangka hollow. Begitu pula yang ini menggunakan rangka hollow. Karena di sini potongan dan di sini ada sisi yang lainnya, tentunya di sini ada tampak. Nah, ini ada tampak bagian sini ya. Kalau kita lihat kan misal sebuah ruangan kalau plafon atasnya ya rencana plafon gitu kan ada perbedaan. Nah, kayak gini kurang lebih. Ini muncul ceiling height berapa? Di sini ada tulisannya 370. Nah, yang ini turunnya berapa nih selisihnya? Ini selisihnya kurang lebih 20 cm ini muncul ya 20 cm. Berarti di sini karena turun 20 cm berarti ini sekitar 350. Nah, kayak gitu gambarnya. Nah, karena yang kepotong daerah sini. Nah, misal kayak gini. Berarti yang area sini kan tampak. Maka di sini muncul garisnya. Itu. Nah, ini juga lanjutkan ke sini terus. Nah, ini muncul. Semoga teman-teman paham ya. Gitu. Begitu pula pada bagian si kornis atau ya kornis si plin ini tadi ya. Nah, di sini ditunjukkan detailnya bentuknya seperti apa, dipasang seperti ini. Ini bentuknya, kemudian ditulis plywood, finishingnya apa, dan di sini ada kode-kode material atau cat yang digunakan. Nah, ini dipasang, di sini nempel langsung ke dinding. Ini adalah notasi dinding, gitu. Oke, nah ini tadi yang potongan plafon yang detail potongan plafon yang ada permainan downscaling. Contohnya seperti tadi ya, mirip tadi kalau tadi upscaling, yang ini downscaling. Nah ini tadi detailnya seperti ini. Ini adalah lampu lampu T warna kuning. Ini adalah lampunya, kemudian di sini ada gypsum boardnya. Ini adalah si suspension rod atau bagel penggantung. Nah, ini tadi bagel penggantung. Di sini tidak ditunjukkan. Sebenarnya di sini ada beton gitu. Nah, sebenarnya di sini nih ada betonnya, tapi gambarnya hanya dibuat segini aja. Kemudian inilah, nah ini muncul nih elevasi 3 meter. Ini turunnya 285. Nah, ada turunan sekitar 20 cm. Nah, muncul ya ini 20 cm. 20 cm. Berarti ini 380, ini 3 meter, 305, ini 285, 20 cm. Gitu ya, teman-teman. Jelas ya. Ini sebaiknya ini tadi dibuat gambar detail. Nah, detail 3 misalnya itu nanti teman-teman buat di sini diperjelas dengan skala 1:5 atau 1:10. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini dulu untuk contohnya. Semoga teman-teman terbantu. Ingat lagi dengan materi gambar kerja interior di semester sebelumnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, ini ada beberapa referensi. Teman-teman boleh klik aja di sini dan juga boleh cari bukunya berdasarkan referensi ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.